Hai teman pemilih, berjumpa lagi dalam podcast Pemilu dan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung bersama saya, Femi, selaku host podcast pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai program dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, khususnya dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Inyoman Dwi Swarnaarta, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Penny. Bagaimana kabar hari ini Pak? Astingkara sehat, baik-baik saja, cuma kondisi hujan kadang-kadang mengganggu aktivitas kita kan. Tapi tetap semangat ya Pak? Kita harus semangat sebagai penyelenggara negara melayani masyarakat. Ya betul sekali Pak, karena semangat Bapak itu akan menjadi motivasi bagi teman pemilih di luar sana untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Walaupun betul, semangat ini harus kita selalu ciptakan teman pemilih ya. Artinya kita selaku penyelenggara, teman-teman di luaran sana juga harus tetap semangat menjalankan aktivitas sehingga kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Baik, Pak, sebelum kita membahas mengenai pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, apakah program ini adalah program andalan Pak atau program yang dijalankan secara intensif oleh KPU Kabupaten Badung di tahun 2026 ini? Iya, terima kasih Benny dan teman pemilih tentunya bahwasanya kita di KPU, khususnya di KPU Kabupaten Badung, kita saat ini berada di non tahapan pemilu. Karena tahapan pemilu itu biasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu akan dimulai 20 bulan sebelum pemilu yang akan datang di tahun 2029. Sehingga saat ini di tahun 2026 hingga awal 2027 yang akan datang kita berada di non tahapan. Nah, pada saat ini kita tentunya tetap berkegiatan. Salah satunya yang kita lakukan terhadap partai politik peserta pemilu nantinya, kita hari ini dan sedang dilakukan adalah pemutakhiran partai politik secara berkelanjutan. Ini tentunya juga menjadi satu agenda besar dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dijalankan di setiap tingkatan, baik dari KPU RI, KPU Provinsi, termasuk kita di KPU Kabupaten Badung ini. Nah, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini sudah dimulai di September, di semester kedua di tahun 2025 kemarin. Itu kita sudah memulai menjalankan bagaimana administrasi di partai politik itu kita mutakhirkan. Tentunya kita bekerja sama dengan partai politik agar mereka bisa memutakhirkan baik itu secara administrasi. Ada 4 hal sebenarnya sesuai dengan surat dinas 99. Tahan dulu Pak. Akan terlalu jauh dan terlalu dalam kalau kita bahas sekarang. Kita spill tipis permukaannya dulu aja Pak. Jadi teman pemilih tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dwi kalau pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan itu sudah dimulai dari tahun 2025. Nah, sebelum kita membahas secara lebih jauh apa saja sih yang dimutakhirkan, mungkin kita beri pengertian dulu Pak kepada teman pemilih, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan? Nah, ini penting bagi teman pemilih mengetahui kenapa kita harus melakukan pemutakhiran dan apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pemutakhiran tersebut. Yang pertama tentunya kepada peserta pemilu, khususnya partai politik, ini adalah salah satu kewajiban mereka, karena ini sudah diatur dalam undang-undang, dalam peraturan KPU, khususnya peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ini ketika di non tahapan kita wajib melakukan pemutakhiran. Ketika ada misal kepengurusan partai politik berganti di setiap jenjangnya. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab moral bagi partai politik selaku peserta pemilu untuk memutakhirkan terus kepengurusan dan tentunya anggota partai politik. Nah, di semester pertama tahun 2026 ini pun kita melakukan hal yang sama. Ini khusus kepada partai politik. Jadi nanti tujuannya ke depan adalah pada saat mereka memasuki atau kita memasuki pada saat tahapan pemilu menjelang tahun 2024,
Pada saat kita melakukan verifikasi, secara administrasi mereka sudah siap untuk kita lakukan verifikasi, baik itu secara verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual nantinya. Sehingga dari awal kita melakukan pemutahiran partai politik ini secara berkelanjutan. Nah, ini untuk pesertanya, untuk partai politiknya. Nah, apa dampaknya kepada masyarakat? Apa yang penting bagi masyarakat? Ketika ini harus kita sosialisasikan, ini harus kita selalu gaungkan pemutahiran partai politik. Ini berkaitan dengan keanggotaan partai politik itu sendiri. Stop. Tahan dulu situ, Pak. Ini hostnya Pak. galak sekali ya. Bukan galak, tapi supaya lebih jelas, jadi kita terangkan dulu Pak kepada teman pemilih. Siap. Jadi secara tidak langsung teman pemilih, pemutakhiran partai politik secara berkelanjutan itu merupakan kegiatan atau merupakan kewajiban bagi partai politik untuk melaporkan apabila ada perubahan data dalam kepengurusan partai politik itu sendiri. Betul sekali, betul. Termasuk dari perubahan anggota, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari penjelasan yang sudah Bapak terangkan tadi, dalam 1 tahun ini ada berapa kali kita harus melaksanakan pemutakhiran Pak? Sesuai dengan surat dinas yang dikeluarkan oleh pimpinan kita, KPU Republik Indonesia, kita diwajibkan melaksanakan pemutakhiran ini setiap 2 kali dalam satu tahun. Artinya kita per semester. Misalnya sekarang kita berada di semester pertama tahun 2026. Nanti rekapitulasinya kita akan terima dari partai politik sekurang-kurangnya paling lambat itu 3 hari kerja sebelum masa berakhirnya semester tersebut. Jadinya di semester pertama tahun 2026 ini itu wajib partai politik itu menyampaikan hasil pemutakhirannya itu di bulan Juni 2026. Begitu juga selanjutnya di semester kedua tahun 2026 mereka juga wajib 3 hari kerja sebelum masa berakhir di semester 2 tahun 2026. Pengalaman kemarin di 2025 sebagai bagian awal kita melakukan proses pemutakhiran data partai politik ini, kita melaksanakannya di semester 2 tahun 2025 dan kita tutup atau partai politik itu wajib menyampaikan terakhir sekali 3 hari kerja sebelum masa berakhir di 2025. Itu kalau nggak salah kemarin di tanggal 27 Desember 2025. Di sana ada catatan-catatan yang kita dapatkan tentunya dari partai politik melalui sistem informasi partai politik. Ada bahasan baru nih teman pemilih. Ada yang namanya sistem informasi partai politik. Atau biasanya disebut dengan SIPOL. Betul. Atau sistem informasi ya Pak ya, partai politik. Kalau saya tangkap Pak, berarti pemutakhiran data partai politik ini untuk jangka waktunya hampir sama dengan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Betul sekali. Ada plenonya juga ya Pak ya, dalam setiap 1 semester 1 kali pleno, berarti 1 tahun ada 2 kali pleno. Untuk memplenokan siapa saja partai politik yang telah melakukan pemutakhiran dan apa saja yang dilakukan pemutakhiran. Nah, lanjut nih Pak. Kira-kira nih Pak, bisa nggak disebutin apa saja sih Pak yang dimutakhirkan dalam data partai politik itu sendiri? Ya tentunya kita melakukan pemutakhiran ini, tapi sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang wajib dilaksanakan oleh partai politik ketika melakukan pemutakhiran, tentunya kita wajib berkoordinasi juga, bekerja sama dengan peserta pemilu, khususnya partai politik tersebut, untuk menyampaikan hal-hal yang dimunculkan di surat dinas 99 ini. Di mana mereka juga perlu menyampaikan ke lingkupnya dia, di internalnya mereka, bahwa ada 4 hal yang mesti dimutakhirkan. Yang pertama tentunya yang paling utama adalah kepengurusan partai politik itu sendiri. Bahwasanya kita meyakini dan kita melihat partai politik itu tentunya selalu melakukan pergantian kepengurusan. Itu tergantung dari masing-masing anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik setiap berapa tahun. Nah itu ketika mereka melakukan penggantian kepengurusan, mereka wajib melakukan pemutakhiran tersebut melalui sistem informasi partai politik tadi. Itu hal yang paling mendasar dan fundamental sekali yang wajib dilaksanakan oleh partai politik. Yang kedua, tentunya dari kepengurusan yang disusun oleh partai politik tersebut,
di peraturan KPU juga sudah diatur berkaitan dengan persentase keterwakilan perempuan di sana. Oke. Nah, ini bedanya ketika kepengurusan partai politik di tingkat pusat itu diwajibkan 30% di kepengurusannya itu ada perempuannya. Oke. Sebagai bentuk afirmasi action khusus di jajaran kepengurusan di tingkat pusat. Sementara di kepengurusan tingkat provinsi dan kepengurusan tingkat kabupaten kota itu bahasanya adalah memperhatikan keterwakilan perempuan. Artinya di sini ini juga peran dari partai politik. Di sini kami sampaikan juga kepada teman pemilih biar sama-sama kita memahami bahwa kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten ataupun di provinsi ini memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Memang bukan kewajiban, tapi ini penting bagi partai politik untuk tetap memasukkan sekurang-kurangnya 30%. Iya, betul sekali. Dari total jumlah berapa pengurus di masing-masing tingkatan tersebut. Jadi ini membuktikan bahwa partai politik juga menjadi bagian bagaimana meningkatkan atau melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam urusan organisasi partai politik tersebut. Itu hal yang kedua. Yang ketiga tentunya keanggotaan partai politik itu sendiri. Nah, dalam prosesnya ketika partai politik ingin mendaftar atau ingin sebagai peserta pemilu tentunya ada keanggotaan di sana yang diwajibkan berapa orang harus menjadi anggota untuk bisa lolos sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, ini banyak juga menjadi catatan-catatan dari masyarakat ketika ada masyarakat yang sebenarnya tidak pernah atau tidak pernah tercatat sebagai anggota partai politik. Ada partai politik yang memasukkan sebagai sebagai anggota partai politik. Nah, ini penting diverifikasi. Kenapa? Masyarakat pun bisa nanti menyampaikan aduan. Nah, kita membuka aduan dari masyarakat apabila menemukan hal-hal tersebut. Dan dari prosesnya itu, masyarakat melaporkan ke kita akan memberikan surat bahwa yang bersangkutan tidak sebagai anggota partai politik dengan surat pernyataan resmi. Tentunya ini peran dari partai politik untuk melakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan. Apakah memang benar yang bersangkutan sebagai anggota partai politik atau tidak? Nah, ini penting sekali juga, perlu menjadi catatan untuk teman-teman semua. Itu yang perlu kita juga mutakhirkan. Yang keempat tentunya domisili atau alamat kantor sederhananya seperti itu. Tentunya partai politik ketika dia pindah ke sekretariatan, pindah ke kantor seperti itu wajib juga menyampaikan perubahan-perubahan tersebut, menyampaikan pemutahiran tersebut. Nah, inilah 4 hal yang wajib dilaksanakan oleh partai politik ketika dalam proses pemutahiran partai politik berkelanjutan ini. Gitu. Baik, begitu ya teman pemilih ya. Jadi ada 4 kategori data yang harus dimutakhirkan dalam partai politik. Yang pertama terkait dengan kepengurusan partai politik, yang kedua terkait dengan keterwakilan perempuan, yang ketiga terkait keanggotaan dari partai politik sendiri, kemudian yang keempat yaitu alamat dari kantor partai politik itu sendiri. Nah, harapannya partai politik dapat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI atau melalui undang-undang, di mana tadi dititikberatkan masalah keterwakilan perempuan seperti itu. Jadi penting juga, saya tambahkan lagi sedikit, penting juga pemahaman dari teman-teman peserta partai pemilu, terutama partai politik, kepengurusannya atau LO yang sering berhubungan dengan kita, bahwasanya ini penting dilakukan pemutahiran ketika nantinya seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, ketika nantinya sudah masuk tahapan pemilu di 2020 untuk 2029 nanti, di awalnya tentunya ada yang namanya verifikasi partai politik. Nah, disinilah yang akan kita cross check untuk memastikan dokumen-dokumen yang di-upload atau yang diunggah oleh kepengurusan di setiap tingkatan tersebut itu sudah benar dan memang tepat dan benar seperti itu. Apa yang diunggah, SK kepengurusannya, keanggotaan partai politiknya, alamatnya sudah benar, ini menjadi bahan kita ketika kita melakukan verifikasi administrasi. Selanjutnya tentunya melewati verifikasi faktual untuk nantinya apakah partai politik yang bersangkutan memenuhi syarat nggak sebagai peserta pemilu. Nah, ini kunci awalnya, makanya kita perlu diskusi, perlu koordinasi dari awal, dari jauh hari sebelumnya lewat pemutahiran partai politik ini.
Kalau bisa ditarik benang merah, Pak, Ya. antara pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang kita lakukan mulai dari tahun 2025 sampai nanti mungkin sebelum tahapan pemilu dimulai, itu apa sih Pak benang merahnya? Sama verifikasi partai politik yang dimulai saat tahapan pemilu berlangsung. Ya itu tadi, ketika partai politik mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilu, tentunya tidak serta-merta ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU RI. Ada proses dan tahapan yang mereka harus lakukan, yang mereka harus lewati. Salah satunya adalah berkaitan dengan verifikasi ini. Pada saat tahapan nanti tentunya akan ada verifikasi administrasi, ada ruang perbaikan di sana sampai terakhir verifikasi faktual. Ketika nanti kita di KPU Badung akan turun ke lapangan memastikan semuanya sesuai dengan apa yang mereka unggah dalam dokumennya, dan itu memang sudah sesuai dan sah secara hukum, legal, formalnya ada, dokumen pendukungnya ada. Itu yang kita verifikasi, sehingga nantinya dari kita melakukan pemutakhiran saat ini, kita harapkan peserta pemilu yang akan menjadi peserta pemilu nantinya, partai politik yang akan menjadi peserta pemilu nantinya mendapatkan garis besarnya, sehingga nanti harapan kita teman-teman partai politik lebih mudah ketika kita verifikasi. Mereka siap segala sesuatunya, dokumen yang dibahas di Sipol juga sudah siap, sehingga kita pun ketika melakukan verifikasi juga mudah menentukan bahwa yang bersangkutan, oh ini administrasinya sudah lengkap. Di Sipol sudah diunggah dokumennya. Secara hard copy kita sudah punya. Kalau ini semua sudah lengkap sesuai dengan ketentuan, tentunya itu menjadi nilai positif juga terhadap keberlangsungan proses tahapan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Itu benang merahnya. Kalau bisa saya simpulkan Pak, atau kita bikin analogi simpel supaya teman pemilih ini gampang mengingat-ingat, apa sih perbedaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dan verifikasi partai politik saat tahapan? Itu mungkin kita analogikan dengan e-tol. Untuk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu merupakan saldonya. Nah, e-tol ini adalah rumahnya. Betul. Nah, ketika nanti si rumah ini sudah diisi dengan saldo, nah saat verifikasi saldo itu memenuhi, ya pasti kan bisa nih lewat tol Pak. Betul. Nah, otomatis verifikasinya akan sesuai atau memenuhi syarat, sehingga partai politik ini bisa lolos dan bisa dikatakan dapat mengikuti pemilu di 2029. Mungkin bisa sekali versinya. Ingat teman pemilih ya. Ingat ingat verifikasi partai politik tentunya. Iya betul. Pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dan verifikasi partai politik. Nah itu jadi ingat ingat dua tadi teman pemilih. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Iya. Kira-kira gimana sih Pak alur atau mekanisme dari pemutakhiran data partai politik ini? Tadi kan Bapak juga menyinggung ada yang namanya SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Gimana alurnya Pak? Ya, yang pertama ketika surat dinas ini turun dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kita wajib melakukan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi terutama kepada peserta pemilu, partai politik tentunya, dan sosialisasi kepada stakeholder terkait berkaitan dengan program yang kita laksanakan Pak. Kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Itu langkah awal yang harus kita laksanakan, bekerja sama juga dengan teman-teman di Badan Pengawas Pemilu. Mereka juga kita sampaikan bahwa kegiatan ini yang sedang kita laksanakan, sehingga apapun pelaksanaan proses pemutakhiran ini akan selalu mendapat pendampingan dari teman-teman Bawaslu. Ini hal yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, ketika partai politik peserta pemilu sudah kita sosialisasikan, tentunya kita akan masuk ke sipolnya. Disinilah, di sistem informasi partai politik inilah teman-teman partai politik akan melakukan pemutakhiran. Di sana mereka akan mengunggah data-data yang dibutuhkan. Contoh tadi berkaitan dengan SK kepengurusan yang baru gitu misalnya. Tentunya dengan nama-nama dari pengurus-pengurus yang baru. Berikutnya juga keanggotaan partai politik gitu misalnya, bahwa si A dia tidak pernah menjadi anggota partai politik. Nah, ini dilakukan pemutakhiran apakah sudah layak dicoret atau dikeluarkan sebagai anggota partai politik, seperti itu. Kalau misalnya kebalikannya, ada yang ingin didaftarkan sebagai anggota partai politik yang baru, bisa melalui sipol ini.
Sama juga tadi berkaitan dengan perempuan, apakah sudah memenuhi kota 30% nggak kepengurusannya? Itu yang kita verifikasi. Terakhir juga alamatnya kalau misalnya dia pindah seperti itu. Semuanya itu terintegrasi atau mereka melakukan pemutahirannya di sistem informasi partai politik. Sistem ini terintegrasi semuanya. Di pusat dan sebagainya itu sampai di daerah itu terintegrasi, dan akses mereka akan dapatkan langsung dari pimpinan mereka, pimpinan partai politik di tingkat pusat. Untuk akses mereka melakukan pemutahiran. Ketika mereka sudah melakukan pemutahiran di Sipol, kita akan bisa melihat di operator kita di sini. Kita punya admin untuk melihat perkembangan dari pemutahiran tersebut. Dan perlu juga dicatat teman pemilih untuk kali ini, untuk saat ini, sistem informasi partai politik, karena di KPU RI itu begitu banyak ada sistem informasi yang digunakan, gitu ya. Dan khusus untuk Sipol ini hanya bisa diakses di setiap hari Kamis dan Jumat. Jadinya teman-teman partai politik yang berurusan dengan pemutahiran ini hanya bisa mengakses di setiap hari Kamis dan Jumat untuk melakukan pemutahiran tersebut di sistem informasi partai politik. Nah, kita di KPU, khususnya KPU Kabupaten Badung, akan melihat perkembangan pemutahiran ini setiap saatnya, dan tentunya pada ujung di setiap semester, tentunya di bulan Juni, kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi pemutahiran data politik. Partai politik apa saja yang sudah melakukan pemutahiran, partai politik apa saja yang belum, partai politik apa saja yang ketika sudah melakukan pemutahiran tapi belum lengkap seperti itu. Ini kita rekapitulasi, dan pada saatnya kita akan mengeluarkan berita acara yang bisa langsung di generate dari sistem informasi partai politik. Nah, inilah berita acara ini kita berikan kepada teman-teman partai politik. Nah, itulah progresnya. Tapi dalam masa-masa awal semester ini, kita tentunya akan terus berkoordinasi dengan teman-teman partai politik, dengan LO yang narahubungnya kita narahubung dari partai politik dengan kita akan terus berkoordinasi agar mereka ketika ada perubahan selalu melakukan pemutahiran di sistem informasi partai politik. Berarti sistem informasi partai politik ini sudah terintegrasi ya Pak ya? Bukan cuma KPU saja yang bisa mengakses, tapi teman-teman partai politik juga dapat langsung mengakses di aplikasi ini atau website Sipol ini. Nah, termasuk juga teman-teman Bawaslu pun bisa melihat ya, tapi sebatas melihat sebagai views gitu ya. Kita juga kemarin sudah berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu, mereka sudah bisa melihat perkembangan partai politik yang melakukan pemutahiran tersebut. Jadi sudah lengkap ya, KPU bisa akses, teman-teman Bawaslu juga bisa akses, kemudian teman-teman partai politik juga bisa akses. Ya, tapi untuk alurnya memang KPU itu menunggu teman-teman partai politik untuk dalam hal melakukan pemutahiran. Jadi setelah teman-teman melakukan pemutahiran, nanti di akhir semester kita KPU sebagai penyelenggara pemilu melakukan verifikasi apakah rekapitulasi. Mohon maaf langsung dikoreksi oleh ahlinya. Jadi melakukan rekapitulasi partai politik mana saja yang sedang melakukan atau sudah melakukan pemutahiran partai politik. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa pemutahiran itu kan pasti ada tantangan mengenai akurasi Pak dan validitas dari data itu sendiri. Nah, kalau dari KPU Kabupaten Badung, bagaimana Pak menyikapi akurasi dan validitas data partai politik ini sendiri? Iya, betul Penny. Bahwasanya pengalaman kita di semester kemarin, di semester 2 tahun 2025, ketika kita melakukan proses pengecekan verifikasi yang sudah dimutakhirkan tersebut terhadap partai politik yang sudah melakukan pemutahiran, ada beberapa partai politik memang yang secara administrasi sudah lengkap, mereka sudah mengunggah perubahan-perubahan pemutahiran tersebut, tapi kita memang harus detail. Misal namanya saja beda, satu huruf aja, atau mungkin nama kepengurusannya ada gelarnya sekarang yang sebelumnya tidak. Ini tidak sesuai gitu misalnya yang dicatatkan di Sipol. Ini sudah tidak dinyatakan benar, artinya kita melakukan memberikan kesempatan kepada teman-teman partai politik untuk melakukan perbaikan di sana. Nah, ini penting karena apa? Karena mohon maaf, misalkan di Bali namanya Inyoman
siapa gitu, banyak sekali orang yang mempunyai nama sama gitu. Nah ini untuk memastikan bahwa setiap detail, setiap data yang dimiliki oleh partai politik itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ini penting sekali. Nah berikutnya sebagai bentuk antisipasi agar akurasi data ini juga benar ke depannya, kami akan melakukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung. Apa yang akan kami lakukan sekaligus untuk teman pemilih juga, kami akan turun ke seluruh partai politik peserta pemilu tahun 2024 kemarin yang jumlahnya 18 partai politik yang semuanya memang ada kepengurusannya di Kabupaten Badung. Kami akan berkunjung ke kantor-kantornya mereka, ke kantor-kantor partai politik yang bersangkutan untuk berkoordinasi lebih intens lagi kepada baik itu pengurusnya partai politik tingkat kabupaten ataupun narahubungnya mereka untuk memastikan setiap perubahan, setiap data yang mereka punya betul-betul sesuai dengan apa yang diunggah. Itu yang paling penting. Kami akan memulai roadshow ya, kami namakan ini roadshow. Kemarin juga kami sudah plenokan di pimpinan, sudah dikatakan dikasih lampu hijau untuk kami turun, dan saya sendiri yang akan turun untuk ke kantor-kantor tersebut, bertemu dengan teman-teman partai politik itu pasca libur hari raya ini, pasca hari raya. Ini kami rencanakan 3 partai politik setiap 1 kali sesinya. Jadi ketika ada 18 partai politik, kita akan 6 kali sesi untuk turun ke seluruh partai politik untuk memberikan keadilan yang sama kepada semua peserta pemilu. Sebenarnya kami juga membuka ruang diskusi kepada teman-teman partai politik. Kita juga sudah buka di sini di DCS ini, Demokrasi Creative Space, yang namanya Help Desk. Help Desk pemutahiran partai politik berkelanjutan. Artinya di sini kami setiap harinya ada yang menjaga Help Desk kita untuk memberikan ruang informasi yang cukup kepada teman-teman partai politik dalam proses pemutahiran ini. Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan di KPU Kabupaten Badung untuk memastikan target kami sih semester 1 tahun 2026 ini semua partai politik bisa menyelesaikan secara administrasi sesuai dengan apa kepengurusan sekarang. Nah inilah yang perlu kita lakukan, pendekatan kepada yang lebih persuasif lah kepada partai politik agar mereka melakukannya dengan baik dan benar tentunya. Tentunya nanti teman-teman partai politik tenang aja, kami akan mengajak operator kami juga yang mengetahui betul bagaimana isian dari sipol itu sehingga nanti operator dari partai politik bisa menanyakan kepada operator kami. Sehingga nanti di sana nyambung. Ada hal secara teknis permasalahan di sipol, kita bisa atasi secara bersama-sama nanti tentunya. Itu harapan kita. Nah gitu ya teman pemilih. Jadi untuk teman-teman partai politik dan teman-teman pemilih dimanapun kalian berada, KPU Kabupaten Badung sudah memiliki langkah-langkah ataupun kegiatan penunjang untuk mensukseskan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan di tahun 2026. Nah, untuk menjaga data tersebut agar akurasi dan tervalidasi, itu KPU Kabupaten Badung telah melakukan atau merencanakan 3 hal. Yang pertama, akan dilakukan pencermatan di sipol, melalui sipol itu dengan sangat hati-hati. Jadi dipastikan bahwa data yang terunggah di sipol itu memang sudah benar dan sudah valid, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk membangun komunikasi yang lebih intens kepada teman-teman partai politik dan juga menjaga keakurasian data, KPU Kabupaten Badung akan melaksanakan sosialisasi ataupun pengecekan secara langsung ke teman-teman partai politik yang ada di Kabupaten Badung. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian yang terakhir juga KPU Kabupaten Badung membuka ruang diskusi melalui Helpdesk pemutahiran data partai politik. Dari hari Senin sampai hari Jumat ya Pak ya? Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau sekarang di di bulan suci Ramadan tentunya menyesuaikan dengan jam kerja sampai jam 3 sore. Dan ini sudah kita lakukan di mulai pertengahan Desember kemarin. Jadinya setiap hari kerja ini kita ada yang selalu menjaga, yang siap memberikan informasi kepada teman pemilih ataupun dari partai politik tentunya. Nah itu ya, jadi langkah-langkahnya udah luar biasa nih. Jadi tinggal teman-teman partai politik menerima kunjungan kami
nantinya ke ke base camp teman-teman partai politik masing-masing. Kita sebutnya base camp aja ya Pak ya. Kan ada yang sudah DPC atau apa, saya sebutnya base camp aja seperti itu. Boleh. Atau rumah dari teman-teman partai politik. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan saya menahan pembicaraan Bapak di awal sesi tadi. Nah, saya ini pengen tahu Pak, pemutahiran data partai politik ini kan berkaitan dengan KPU, Bawaslu, dan juga partai politik seperti itu. Nah, betul. Kalau dari sisi masyarakat nih atau teman pemilih, kita itu posisinya di mana? Peran apa yang dapat kami lakukan dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan? Oke, ini peran masyarakat memang sangat penting di sini. Ketika sebuah kegiatan yang besar yang namanya pemilu, hajatan besar di bangsa ini, yang pesertanya adalah partai politik, ketika validasi data dari partai politik itu bermasalah, tentunya legitimasi dari hasil pemilu itu juga bermasalah. Makanya penting ketika legitimasi dari peserta pemilu, keabsahan administrasi dari peserta pemilu yang berupa dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan itu menjadi yang sudah tercatat dalam peraturan KPU, itu yang wajib dilaksanakan oleh partai politik, itu kalau sudah fix, sudah benar, sudah tepat, secara administrasi, secara faktual juga sudah kita datang ke sana dan memang benar ada partai politik tersebut, runtutan akhirnya adalah harapan kita legitimasinya juga sangat jelas. Karena yang menjadi peserta pemilu itu adalah partai politik. Ketika partai politik ini bermasalah secara administrasi, ini akan menjadi masalah juga. Siapa masalahnya? Ketika kita juga selaku penyelenggara tidak berkoordinasi gitu misalnya dengan baik kepada peserta pemilu, tidak mensosialisasikan langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan pemutakhiran. Ini kan hal-hal yang fundamental sekali yang bisa merusak legitimasi dari keabsahan dari hasil dari pemilu tersebut. Nah, ini ujungnya jauh ke depan gitu. Makanya kita harus menyiapkan segala sesuatunya dari awal, dari sekarang ini, bahwa partai politik ya sebagai peserta pemilu tugasnya di sini. Bukan mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dilakukan seperti ini. Jangan sampai nanti ingin sebagai peserta pemilu tapi ketika berurus dengan administrasi tidak dilakukan. Kan nanti ujungnya takutnya dari bukan takut sih sebenarnya, yang menjadi permasalahan adalah partai politik ini tidak akan lolos sebagai peserta pemilu. Ujung-ujungnya ya kita yang digugat nanti, biar nggak seperti itu. Makanya penting dari awal kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama. Tapi untungnya, nah saya bilang untungnya nih, teman-teman Narahubung, 18 partai politik yang ada di Badung sangat luar biasa, sangat terbuka untuk kita bekerja sama, komunikatif sekali. Bahkan kita siap tidak harus di jam kerja saja kita melayani teman-teman partai politik. Teman-teman partai politik bisa menghubungi saya, bisa menghubungi teman-teman di teknis penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Badung untuk mendapatkan informasi ini. Tapi secara formalnya kita memang ada helpdesk. Tapi kalau mau kontak langsung dengan kita bisa, sepanjang memang kaitannya hubungannya dengan pemutakhiran ini. Itu. Nah, masyarakat sekarang disinilah perannya masyarakat. Apakah teman-teman pemilih ini pernah nggak tercatat atau dicatatkan sebagai anggota partai politik tertentu? Kalau memang tidak pernah, laporkan saja. Laporkan dalam artian kasih tahu kami bahwasanya teman-teman itu bukan menjadi anggota partai politik, sehingga kita bisa mengeluarkan surat sehingga nanti teman-teman bisa kita sampaikan kepada partai politik tersebut untuk dilakukan pencoretan terhadap keanggotaannya. Karena ini penting sekali, Ten. Kenapa saya bilang penting? Masyarakat kemarin kita terbuka saja, di sini ruang kita terbuka, kita menyampaikan hal yang memang hal itu yang terjadi, bahwasanya banyak masyarakat yang datang ke kita, ke KPU Kabupaten Badung, mempermasalahkan bahwa mereka ini sebenarnya bukan anggota partai politik, tapi tiba-tiba namanya dicatat sebagai anggota partai politik tertentu. Nah, ini penting karena mereka juga membutuhkan ada pekerjaan yang membutuhkan tidak sebagai anggota partai politik. Nah, di sini penting teman-teman partai politik bahwasanya kita harus memulai dari hal-hal yang kecil seperti ini sehingga nanti dampaknya kita akan melihat
apakah masih banyak masyarakat yang protes terhadap partai politik tertentu, partai politik dan sebagainya yang mencatut nama-nama mereka sebagai anggota partai politik. Nah, ini penting kita komunikasikan sekarang. Teman pemilih jangan khawatir, datang aja ke KPU Badung, nanti kita akan siapkan secara administrasinya untuk bisa disampaikan ke partai politik itu untuk dilakukan misalnya pencoretan keanggotaan partai politiknya atau kebalikannya tadi. Sekarang belum menjadi anggota partai politik, ingin menjadi anggota partai politik tertentu, ya kita bisa mengkomunikasikan dan sebagainya, dicatatkan di sana sehingga kita bisa mengkomunikasikan kepada partai politik untuk bahwa si ini sudah dicatat nggak sebagai anggota partai politik, seperti itu. Jadi itu ya teman pemilih, kalian juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Kalian dapat memastikan apakah kalian terdaftar atau tidak sebagai keanggotaan partai politik. Jika memang dirasa namanya tercatut dalam keanggotaan partai politik tapi tidak, nah kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Kota setempat. Betul. Jika kalian tinggal di Kabupaten Badung, silakan datang ke KPU Kabupaten Badung dan disampaikan saja kepada kami kalau mau menghapuskan diri sebagai keanggotaan partai politik, ataupun kalau memang ada teman pemilih yang merasa saya sebagai anggota partai politik tapi saya nggak masuk di keanggotaannya, belum terdaftar, nah silakan saja datang ke KPU Badung juga. Nah kita akan catatkan juga sebagai keanggotaan partai politik. Dikomunikasikan tentunya dengan pengurus partai politik yang bersangkutan. Nah penting juga teman pemilih, ini tambahan Pen ya, kita juga ada bagaimana kita bisa mengecek keanggotaan partai politik kita tentunya melalui sipol tersebut. Ya, jadinya teman pemilih tahu bagaimana apakah saya sebenarnya menjadi anggota partai politik, dicatatkan sebagai anggota partai politik atau tidak. Itu di sipol itu ada fiturnya, memasukkan nomor NIK saja, sehingga nanti teman-teman tahu apakah tercatat sebagai anggota partai politik atau tidak. Di sana akan kelihatan. Udah mudah sekali loh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal browsing aja melalui Google juga bisa. Cek keanggotaan partai politik. Nah, kalian tinggal masukkan NIK kalau nggak salah ya Pak ya? Iya, betul. Masukkan NIK, kemudian klik cari, nanti akan muncul apakah kalian terdaftar sebagai partai politik atau tidak. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah, terakhir nih Pak, kasih kami closing statement terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Untuk teman pemilih dan tentunya peserta pemilu 2024 kemarin, khususnya yang 18 partai politik, kami di KPU Kabupaten Badung akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik, pelayanan yang seadil-adilnya kepada seluruh peserta pemilu, bahwasanya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini adalah salah satu yang wajib kami laksanakan selaku penyelenggara negara untuk memastikan partai politik memiliki administrasi, keabsahan, kepengurusan, keanggotaan, termasuk juga lokasi dan keterwakilan perempuannya itu dengan baik dan benar. Tentunya melalui proses verifikasi dalam pemutakhiran data partai politik ini. Ini tidak tertutup di semester 1 2026 ini saja. Pemutakhiran ini akan terus berlanjut setiap semesternya sampai nanti proses masuk di tahapan pemilu 2029. Tentunya pada saat proses verifikasi, baik itu verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual partai politik sebagai calon peserta pemilu sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu tentunya. Harapan kita tentunya dengan kerjasama ini, mudah-mudahan teman-teman pengurusan partai politik khususnya di Kabupaten Badung secara administrasi sudah memulai langkah-langkah yang kita sosialisasikan, langkah-langkah yang kita ajak koordinasi. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kami juga selaku penyelenggara terhadap peserta pemilu, kami akan mendatangi tempat-tempat teman-teman semuanya, teman-teman partai politik, untuk memastikan komunikasi kita sama. Komunikasi di antara setiap partai ini sama. Yang kita berikan, informasi yang kita sampaikan juga sama. Sehingga nanti harapan kita tidak ada partai politik yang tercecer secara administrasi nanti yang membuat permasalahan di kemudian hari ketika dalam proses verifikasi. Ya, apapun dalam prosesnya tentu membutuhkan energi lebih, ya. Kami siap untuk itu, dan tentunya harapan kita masyarakat juga ikut melihat dan mengawasi
bahwa pemutahiran ini menjadi bagian yang harus kita laksanakan dalam proses menuju pemilu 2029 tentunya. Oke Pak, satu lagi Pak, Siap. pesan singkat untuk teman pemilih di kamera utama Pak, atau kamera Bapak nih. Oke, Nah, silakan Pak. teman pemilih jangan lupa kali ini juga selain pemutahiran data pemilih, data partai politik, kita juga sedang melakukan pemutahiran data pemilih. Teman pemilih yang muda-muda yang kemarin belum punya hak pilih, nah sekarang sudah masuk 17 tahun, silakan juga untuk mendaftarkan diri atau membuat KTP sehingga kita bisa catatkan teman pemilih sebagai pemilih nantinya di tahun 2029. Untuk semua teman pemilih jangan lupa kita bersiap menuju pemilu 2029. Suksesnya pemilu merupakan bagian yang indah dari teman-teman semua. Saya harapkan partisipasi teman-teman dalam pemilu 2029. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Inyaman Wiswana Arta atas penjelasannya yang sangat informatif terkait pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Semoga perbincangan ini dapat memberikan pengalaman bahwa pengelolaan data yang akurat dan mutakhir merupakan fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih Bapak, Terima kasih, semoga Doni. sehat selalu. Dan bagi teman pemilih yang di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada YouTube KPU Kabupaten Badung. Ikuti terus konten kami untuk mendapatkan informasi dan edukasi kepemiluan yang terpercaya. Salam demokrasi. Salam demokrasi.